Indonesia adalah sebuah wadah diskusi, sebuah wadah berkontribusi dari para alumni Fakultas Teknik Kimia tadinya. Kemudian anggotanya melebar menjadi Fakultas Teknik, sekarang melebar menjadi Universitas Indonesia. Kenapa bisa melebar keanggotaannya? Karena apa yang kita lakukan itu sifatnya semakin lama semakin general. Pertama kita mau berbicara tentang energi. Kemudian ternyata banyak hal yang terkait tidak langsung dengan energi. Yang ketiga, kita berbicara tentang segala hal yang mengenergize Indonesia. Jadi kita pernah bikin diskusi tentang Indonesia bebas korupsi, misalnya begitu. Ya itu sesuatu yang mengenergize Indonesia. Sehingga kita bersama-sama di dalam wadah ini, apa kegiatan kita? Seperti kemarin kita mengadakan seminar nasional yang ke-13. Waktu zaman pandemi kita mengadakan VEI Academy New Normal berupa webinar secara online. Kita mengadakan workshop, kita mengadakan diskusi ringan, sampai kita membangun desa. Jadi adik-adik, 60 km dari posisi kita sekarang, itu masih ada desa yang sangat remote, sangat terpencil, bahkan gelap gulita. Itu kami temukan kira-kira 5 tahun yang lalu, bahwa ada loh tempat di mana saudara-saudara kita tinggal ternyata belum bisa menikmati listrik. Kami dari forum yang kami harapkan bisa juga menular kepada adik-adik mahasiswa adalah bisa melihat hal-hal itu menjadi sesuatu yang bisa membuat kita berinovasi dan memberikan solusi, ya. Jadi akhirnya apa? Daerah itu begitu remote. Kalau kita ke sana, kita naik mobil berhenti, kemudian kita harus jalan kaki 40 menit naik gunung turun lembah. Jadi yang nggak kuat jalan kaki 40 menit, desa itu mungkin jadi tidak menarik. Tapi kira-kira demikian, kita akhirnya melihat apa yang bisa dibangkitkan di sini. Ada sungai, akhirnya tanya teman-teman, ada yang punya teknologi sederhana, bikin pompa. Ya, pompa menggunakan tenaga air, dia hanya perlu ketinggian 2 meter, cukup ya untuk memberikan tekanan sehingga berputar, pompanya menghasilkan listrik. Kita cuma dapat 3000 watt ya dari 2 pompa ya, dari 2 turbin, sehingga bisa melistriki kurang lebih 21 kepala keluarga. Lumayan, 3000 watt dibagi 21 mungkin kesannya kecil, tetapi mereka belum pernah punya listrik. Akhirnya kita belikan beberapa bagian yang lain termasuk kabel, sampai akhirnya pasang listrik di rumah. Satu rumah kita berikan 5 titik ya, kamar mandi, kamar tidur, kamar tamu, dapur, segala macam kita belikan lampu yang hemat energi sehingga 3 watt, 5 watt tapi hasilnya cukup terang. Kenapa saya harus cerita ini? Karena memang ini menjadi satu tantangan buat kalian. Sebentar lagi kalian akan menjadi alumni. Oke, tidak bisa dipungkiri bahwa seorang mahasiswa akan menjadi alumni. Anda nggak bisa menolak menjadi alumni. Kemudian setelah jadi alumni ngapain? Kan gitu ya. Cari kerja, betul. Jangankan cari kerja waktu alumni, sebelum alumni dia pasti kadang-kadang ada yang sudah dapat kerjaan, betul. Setelah cari kerja ngapain? Cari istri, cari suami, paling gitu, betul. Atau sekolah lagi S2, betul? Nah, kemudian setelah itu ngapain? Menikah, berkeluarga. Yang nggak mau berkeluarga, aku mau S3, boleh? Boleh. Mau jadi guru besar? Boleh. Dekan kita, dekan Fakultas Teknik UI adalah profesor termuda di Universitas Indonesia, ya, Profesor Heri. Sayang beliau tidak hadir. Setelah menikah ngapain? Punya anak, betul? Habis punya anak ngapain? Muter lagi siklusnya. Anaknya sekolah, ya kan? SD, SMP, SMA, kuliah. Anaknya kawin, selesai tugasnya, begitu. And then kita hidup mau ngapain? Ya hanya untuk diri sendiri? Kan itu pertanyaannya. Jadi hari ini saya mau menambah motivasi kita sekalian di ajang yang luar biasa ini, bahwa ada hal lain yang perlu kalian kerjakan. Selain untuk diri sendiri, untuk keluarga, tapi juga untuk masyarakat.
lomba yang dilakukan selama 2 hari ini itu salah satunya berguna untuk kita boleh berbagi. Kalau kalian punya tisu yang bagus, kalau kalian punya pengawet produk buah-buahan yang membuat buah-buahan lebih lama, atau penangkap nyamuk yang lebih efisien dan itu untuk siapa? Untuk masyarakat, betul? Itu yang paling penting. Jadi kita adalah orang berhutang. Ketika Anda kuliah, ciptakan inovasi-inovasi, kreasi-kreasi produk, apapun itu bentuknya. Kemudian selama menjadi alumni tamat dari universitas, lakukan sesuatu. Saya kurang kerja? Enggak. Saya kerja di perusahaan minyak Mitsubishi Corporation Oil selama 30 tahun. Ya, 40% LPG yang diimpor dari Indonesia itu disuplai oleh company saya. LPG yang dipakai di dapur kalian itu 70% impor. Ya, Indonesia nggak cukup. Ya, kenapa nggak cukup? Itu lain lagi ceritanya. Tapi intinya kita tergantung sama orang lain. Jadi kalian adalah orang-orang yang harus membuat kita mandiri secara energi, mandiri secara hasil-hasil kreasi, inovasi dan lain sebagainya. Jadi 8 finalis CPDC misalnya itu luar biasa. Saya salut lihat kemarin ada pameran yang luar biasa. Tinggal bagaimana sekarang setelah ini apa? Siapapun jadi pemenangnya, semua adalah pemenang. Ketika Anda jadi finalis, Anda adalah bagian dari pemenang. Jadi bukan masalah kecewa, harus jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di angkatan saya tahun 87, orang yang paling pintar bukan yang paling kaya. Sorry, kita bicara tujuan kalian apa? Jadi presiden direktur, gaji 100 juta, 200 juta, 300 juta per bulan. Ya, orang yang paling pintar yang IP-nya 3,9 ternyata bukan orang yang paling sukses secara materi. Ya, jadi artinya nggak perlu jadi nomor 1. Menjadi nomor 1 baik, tetapi semuanya bisa berguna asal ya kita mau bekerja keras. Jadi setelah Anda pulang dari sini, saya harapkan adik-adik semua kembali ke kampus, jangan putus komunikasi. Saya yakin panitia PGD FTUI, maksudnya IMTK FTUI ini akan tetap terbuka. Kita kerjasama. Forum Energizing Indonesia sudah bilang sama mereka, ya, ayo kita tetap menjalin komunikasi. Mari kita perkenalkan produk-produk ini ke pasar. Mau berhenti di sini saja? Setelah juara terus diam. Emang langsung dapat IPK 4? Belum tentu. Ya, tapi alangkah bahagianya jika produk, salah satu produk atau semua produk yang hari ini dilombakan CPDC, saya bicara CPDC dulu, itu menjadi sesuatu yang berguna, bisa dimonetisasi, bisa dikomersialisasi. Kalian bisa sendiri melakukannya? Mungkin tidak. Kalian butuh orang lain, kalian butuh alumni, kalian butuh senior, kalian butuh kampus, kalian butuh pebisnis, kalian butuh funder yang membiayai. Karena produk apapun yang kalian ciptakan itu semuanya masih sangat dasar. Masih banyak proses untuk kemudian itu diterima pasar, kemudian bisa dikomersialisasikan. Alangkah indahnya salah satu produk finalis dari CPDC-nya PGD UI 5-10 tahun lagi menjadi satu produk yang digemari di pasar. Itu cita-cita saya, itu harapan saya kepada tim PGD IMTK untuk kemudian tetap menjalin kolaborasi, sinergi dengan Anda semua. Mereka harus siap bekerja sama, V yang akan mendukung, hubungi dengan pihak bisnis, kita kolaborasi, riset ulang sampai menemukan apa yang pasar masuk. Setelah pasar diterima, mari kita bicara produksi, pabrik, hitungan pabrik, segala macam, komersialisasi, investasi, sehingga akhirnya Anda yang menciptakan produk 10-20 tahun lagi rupanya dapat royalti dari produk. Kebayang nggak hal-hal seperti itu? Ya, jadi sekali lagi 88-nya adalah pemenang sebenarnya. Tinggal bagaimana Anda tetap terbuka bekerja sama dengan kita. Sebagai akhir dari kata sambutan saya mau
kasih satu perumpamaan. Ada yang belum pernah ke Monas? Ada yang belum pernah ke Monas? Orang Medan udah pernah ke Monas? Mana orang Medan di sini? Katanya ada yang dari Sumatera Utara ya? Ada? Ada kan? Benar. Dari Solo ada pasti. Solo mana Solo? Ada. Udah pernah ke Monas kan? Belum? Udah. Kalau Jakarta kalau nggak ke Monas belum lihat lambang KTP-nya. Ya. Dulu di Monas itu banyak sekali kayak pasar lah ya, kayak pasar malam. Jadi tiap Jumat, tiap Sabtu itu selalu ada orang jualan, ya kayak pasar malam lah. Ada orang jualan balon, ya. Balon itu berisi gas, anak teknik kimia. Anda tahu, gasnya harus lebih ringan dari udara sehingga dia bisa terbang, betul? Kemudian ada warna kuning, biru, hijau dan lain sebagainya. Seorang anak memperhatikan nih tukang jual balon, ya. Tukang balon ini mengisi balonnya warna merah, ya. Tiba-tiba karena ada angin yang keras, balon merahnya terlepas, putus benangnya, terbang ke udara. Anak ini memperhatikan. Kemudian si abang itu mengisi lagi balon dengan warna biru. Dia isi, setelah penuh dia gantung. Nggak lama kemudian angin juga keras, benangnya putus, balonnya terbang ke udara. Demikian terjadi 1, 2, 3, 4 kali. Kemudian si anaknya datang ke tukang balon. Ada pernah dengar cerita ini belum? Kalau belum saya stop. Kalau sudah saya stop. Saya ganti cerita. Ternyata bagus. Anak ini datang ke tukang balon. Bang, kenapa sih balonnya terbang? Warna merah kok bisa terbang? Terus warna hijau terbang, warna biru terbang. Terus dia tunjuk, warna putih ini bisa terbang nggak, Bang? Tahu apa jawaban si abang tukang balon? Yang bikin balon ini terbang bukan warnanya, bukan karena dia merah, bukan karena dia hijau, bukan karena dia biru, bukan karena dia ITB, bukan karena dia UI, bukan karena dia UGM, UNS, apapun universitas. Bukan itu yang membuatmu terbang. Bukan itu yang membuat balon itu terbang. Apa? Gas yang ada di dalamnya, semangat yang ada di dalam hatimu, motivasimu, inovasimu, dan jerih payahmu, kerja kerasmu, itu yang bikin kau maju. Ya, jadi jangan lupa, apapun bisa berhasil kalau Anda betul-betul konsisten, semangat yang sama. Saya sekali lagi tidak pulang kerjaan untuk hadir malam hari ini, tapi saya hadir setiap saat untuk memotivasi kalian. Waktu kalian masih panjang. Saya tamat kuliah 30 tahun yang lalu. Saya harap 30 tahun yang akan datang kalian melakukan hal yang sama buat adik-adik kalian. Yang bikin kalian maju, yang bikin kalian sukses, bukan warnamu, bukan daerahmu, bukan universitasmu, bukan warna kulitmu, bukan agamamu, bukan apapun sukumu, tapi semangatmu, kerja kerasmu, ya, inovasi yang berkelanjutan, konsistensi, itu yang bikin kita sukses dan maju. Mengerti? Jadi tetap semangat. Selamat sore, selamat malam. Enjoy the event. Ya, kita pisah nanti, tapi komunikasi harus jalan. Panitia PGD akan tetap berkomunikasi dengan Anda. Sukses selalu. Salam Energizing Indonesia.